Ada sebagian waliullah itu Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas Bogor, beliau tidak mau keluar rumah, tidak mau keluar Jumatan. Wah, suatu saat ada seorang tamu yang memaksa beliau untuk datang Jumatan. Karena didesak oleh tamu, beliau pun menurutinya. Namun setelah sampai di masjid, Habib Abdullah mengusap mata si tamu. Mata si tamu diusap, dan ajaib, seluruh manusia yang berada di dalam masjid semua berubah bentuknya menjadi hewan. Ada yang berbentuk kera, ada yang berbentuk babi, ada yang berbentuk keledai. Maka berkatalah tamu, wahai Habib, kembalilah penglihatan mata saya menyerah, kata beliau. Saya tidak akan memaksa kamu sekarang untuk ke masjid lagi, katanya. Saya tidak akan memaksa kamu sekarang untuk ke masjid lagi, katanya. Sometimes love hurts. Bagaimana pendapat kalian? Ada salah satu orang Habib yang dimana dia tidak mau sholat ke masjid, sehingga pada akhirnya dia dipaksa untuk sholat ke masjid sama jemaah. Dan ketika dia sampai di masjid, dia melihat semua orang berubah menjadi binatang karena karomahnya si Habib. Jadi secara langsung ajaran Habib ini tidak membenarkan adanya orang mengajak sholat ke masjid. Berarti Nabi Muhammad SAW itu salah, teman-teman, ketika mengajak sholat ke masjid. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan para sahabat. Nabi Muhammad SAW itu berarti kurang, teman-teman. Ajarannya masih belum sampai kepada level Habib ini. Sehingga apa? Bisa dengan mudah Habib ini merubah pandangan orang, seolah-olah orang itu yang masuk ke masjid, sholat di masjid, binatang semua. Nabi Muhammad SAW kapan pernah seperti itu di dalam kisahnya? Kapan? Coba kalian cerita kepada saya. Kapan Nabi Muhammad SAW ketika di suatu momen membuat pandangan orang, merubah siapapun yang ada di masjid seperti binatang? Oh, ini beda, teman-teman. Karomahnya Habib ini mulah luar biasa, teman-teman. Diajak sholat ke masjid. Pantasan kemarin ketika kita berdebat dengan siapa namanya, dengan guru Lutfi, Habib Lutfi, ya, Habib Lutfi bin Yahya, yang diceritakan oleh Buya Uci, membelah diri jadi dua. Satunya moy-tamoyan di dalam rumah, yang satu lagi kemana? Sholat, teman-teman. Jadi mecah diri jadi dua, yang satunya sholat, yang satunya moy-tamoyan. Kayak kiai nu babarengan jengan apa jadi teu salat-salat. Teu salat-salat jangan. Di zuhur teu salat, asar teu salat, maghrib teu salat, isya teu salat. Kiai bingung. Cenah wali teu salat Geus kagawan ku Habib Lutfi ya. Iya bener sih. Eta karena Ki Syarwani Semarang ngamudai kadinya bareng dia zuhur teu salat, asar teu salat, maghrib teu salat. Kulantarannya nahaju di jero hatena suuzon eta ku Habib titah nyokot asbak. Cai, tolong ambilin asbak saya tuh di sono tuh di kamar. Gigiran we kiai ka jero. Habib Lutfi keur salat. Allah. Duh. Sakjana nu mana nu asli ya. Nu mana nu asli. Boleh tidinya kakarak jana bener-bener percaya penuh, guys. Ngobrol di ruang tamu dengan jemaahnya. Ya Allah, cerita konyol seperti ini diceritakan oleh orang-orang yang diwalikan. Harry Plus tidak percaya keramat, percaya dengan keramat, tapi kalau khurafat seperti ini saya tidak percaya. Nabi Muhammad SAW kurang keramat apa? Tapi ketika waktunya sholat, beliau sholat. Jangankan di waktu lagi ngerokok, Nabi Muhammad tidak pernah ngerokok. Ketika berpuasa Nabi Muhammad SAW sholat. Lagi kelaparan, jangankan lagi puasa Senin Kemis, ketika kelaparan, kekurangan kebutuhan finansial, ekonomi, menahan lapar, Nabi Muhammad SAW masih mengimami sholat. Bagaimana umatnya ini diajak ke masjid? Ketika masuk ke masjid semua orang dirubah binatang. Apakah tidak rusak ajaran Habib kalau seperti ini? Cerita-cerita ngaco seperti ini diceritakan bahwa pelakunya adalah Habib, keturunan Nabi Muhammad SAW. Afala ta'qilun. Cerita seperti ini marak di Indonesia, teman-teman. Oh, jangan generalisir loh, Harry Plus. Tidak semua Habib seperti itu. Memang saya selalu menyebutkan oknum. Tapi oknumnya banyak daripada yang lurus. Coba kalian pikir ya, kalian pikir dengan baik-baik. Seorang Imam Bukhari untuk mendapatkan satu hadis saja, dia harus merantau ke berbagai macam negeri, mencari guru ahli hadis yang bisa dia ambil ilmunya. Imam Bukhari yang kitabnya begitu luar biasa sampai hari ini. Tapi Habib Rizik Syihab, orang yang dulu saya kagumi, pernah bercerita ada salah satu wali yang dimana dia tidak perlu belajar kemana-mana, tinggal datangkan orang ahli hadis, bisa ditebak apakah hadis itu sahih, maudhu, atau dhaif.
Bagaimana caranya? Dari cahaya yang keluar dari mulut. Kalau mulutnya keluar cahaya, artinya hadis itu sahih. Kalau mulutnya keluar cahaya remang-remang, artinya dhaif. Kalau tidak keluar cahaya sama sekali, artinya maudhu. Kalaulah memang ada ilmu karomah semacam ini, orang yang paling pantas untuk menerima ilmu seperti ini adalah seperti Imam Bukhari, seperti Imam Muslim, seperti Tirmizi dan lain sebagainya. Tapi kenapa mereka tidak? Mereka hanya dianugerahi IQ yang melebihi batas, ingatan, hafalan, dan lain sebagainya. Dan siapakah ulama yang dimaksud ini? Siapa? Gak tahu, gak jelas teman-teman. Ulamanya siapa? Walinya wali apa ini? Yang bisa melihat cahaya dari mulut ketika mendengarkan hadis. Gak tahu siapa? Dongeng. Ya begitulah Mbak Alawi. Suka berdongeng-dongeng ria. Kebanyakan mereka seperti itu. Sangat-sangat konyol teman-teman. Saya pribadi ketika mengatakan oknum-oknum habaib, kadang ragu untuk menyebutkan oknum karena saking kebanyakan. Tapi tetap saya sebut oknum karena masih ada habib yang lurus. Ada teman-teman. Dan yang akan saya tanyakan kepada kalian, apakah pernyataan seperti ini, cerita yang dikutip oleh pemuda ini disampaikan di depan umum, apakah cerita ini menista Islam? Apakah cerita ini merusak ajaran Islam? Apakah cerita ini menista Nabi Muhammad SAW, atau cerita ini membanggakan Islam? Silahkan komentar di bawah. Silahkan komen di bawah. Saya sebenarnya ingin mendengar ya pendapat para pecinta Habib, Ustadz Adi Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja al-mar'a فاجعله ثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. Buya Yahya. Siapa lagi? Ustadz Abdul Somad. Al-Fakir Abdul Somad menemui Sayyidu Zuriyat Sayyidina Maulana Muhammad SAW, Sayyidi Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Bertemu pula dengan Habib Saleh Al-Idrus, bertemu dengan Habib Hanif Al-Abbas beserta para habaib. Mudah-mudahan kecintaan saya kepada keturunan zuriat Rasulullah SAW membuat saya bisa bersama dengan kakek mereka, Sayyidina Maulana wa Syafi'ina wa Dzukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Mereka-mereka ini yang mengidolakan Habib, apa pendapat mereka tentang kisah seperti ini? Bagaimana pandangan mereka? Gak tahu. Gelap teman-teman, gelap. Ya Allah, silakan dipikir ya, silakan.